Lalu ada berbagai aspek dinamika struktur lepas pantai yang menjadi pertimbangan desain. Jadi saya tadi sudah sebutkan ya contoh-contohnya seperti apa. Ini hanya yang di sini sekarang ini hanya merangkum apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi pertama ada strength, lalu fatigue, operability, lalu constructibility. Nah, yang dimaksud dari sini adalah strength pertama adalah kapasitas struktur untuk dapat menahan beban lingkungan ekstrim. Jadi di sini kata kuncinya ekstrim ya. Di kondisi intact maupun damage. Nah, ini kata kuncinya tiga ini, ekstrim, intact, dan damage. Jadi di sini kita membahas mengenai apa sih beban maksimum yang dapat diterima oleh struktur yang kita desain. Dan ini salah satu kriteria pengecekan paling pertama dari desain struktur. Nah, kalau teman-teman mau cari ini, kalau untuk limit state design, istilahnya limit state design, itu biasa kita sebut sebagai ILS atau accidental limit state, dan ULS, ultimate limit state. Nah, bedanya apa? Kalau accidental limit state ini sangat-sangat requirement-nya sangat-sangat stringent atau sangat-sangat membatasi ya. Tapi probabilitas kejadiannya ini sangat kecil sebenarnya. Jadi untuk terjadi accident itu kita perkirakan biasanya memakai state 500 tahunan yang periode ulangnya misalkan 500 tahunan atau di atasnya misalkan ya. Jadi probabilitas terjadinya sangat kecil biasanya typically. Tapi kondisi lingkungannya sangat besar. Seperti tadi ya, misal si state 500 tahunan. Sedangkan ULS ini dia probabilitas kejadiannya lebih besar, tapi si state-nya tidak sebesar ILS ya. Nah, ini contohnya nih ya yang saya bilang tadi. ULS kalau kita lihat kecepatan angin, tinggi gelombang dan periode gelombangnya seperti ini gitu. Sedangkan untuk ILS ini kecepatan angin, periode gelombang, tinggi gelombang dan periode gelombangnya itu tinggi gelombangnya hampir dua kali lipat ya, 2 kali lipat lebihnya. Lalu kita juga harus melihat reliability dari struktur tersebut. Jadi kalau misalkan terjadi setelah accident misalkan, mooringnya lepas misalkan, atau terjadi damage lain, misalkan terjadi kebocoran pada salah satu hull, salah satu kompartemen hull di FPSO misalkan ya. Nah ini kita harus lihat kondisi damage-nya. Jadi kita kurangi misalkan dalam analisa kita sebelumnya ada mooring di sini, lalu mooringnya kita copot gitu ya. Misalkan. Tentunya tegangan-tegangan yang ada di sisa mooringnya, kalau misalkan mooring yang tadinya ada di sini kita copot, tentunya akan menjadi lebih besar ya. Seperti yang kita lihat di sini nih. Ini yang kondisi intact ini intact ya. Intact nih yang sini gitu, warna merah misalkan. Nah, ketika kita copot dua mooring ini, kita lepas, mooring-mooring yang lainnya ini tegangan mooringnya, mooring tension dari salah satunya ini naik sangat besar. Nah, tapi ketika kita menganalisa kondisi damage tersebut, biasanya si state yang kita pakai itu jauh lebih rendah. Karena probabilitas kejadian ketika ini copot dan masih lepas, ada terjadi damage dan masih kita operasikan itu sangat kecil biasanya. Nah, makanya di sini kita lihat si state-nya malah paling kecil dalam kondisi damage ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk strength itu salah satu kriteria yang paling pertama kita cek, dan ini selalu dalam kondisi ekstrim. Jadi bukan dalam kondisi operasional. Jadi nanti ketika kita punya misalkan data gelombang, misalkan data gelombang seperti ini gitu ya. Ini misalkan dalam berapa nih? Biasanya dalam 3 jam gitu ya, 3 jaman gitu. Nanti kita ambil misalkan 30 hari berturut-turut misalkan ya. Lalu kita buat nanti analisa probabilitasnya. Lalu setelah kita lakukan analisa probabilitas, kita bisa tahu tuh tinggi gelombang 100 tahunan, 500 tahunan itu berapa. Nah, dari sana baru kita lakukan analisa kondisi beban lingkungan ekstrimnya. Lalu untuk fatigue, nah fatigue ini adalah inisiasi dan propagasi dari microcrack
di sebuah material akibat pembebanan siklik. Nah, ini kata kuncinya pembebanan siklik. Ini di struktur kelautan sangat penting. Kenapa? Karena pembebanan kita itu istilahnya sifatnya sangat siklik ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini gelombang muka air. Nah, dia sangat siklik, dia ada negatif, ada positif gitu. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, jadi harus dihitung untuk keseluruhan fase hidup bangunan. Jadi dari konstruksi, instalasi, in place, dan lain-lain harus diperhatikan. Nah, ini seperti kita lihat. Jadi pertama, misalkan ada micro crack di sini. Ini bisa jadi karena misalkan awalnya ada damage gitu, antara karena ketika manufaktur atau apapun lah. Jadi di sini ada micro crack. Nah, jika terjadi pembebanan siklik secara terus-menerus, micro crack ini akan terpropagasi ya. Nah, ini fatigue, jadinya fatigue zone. Hingga suatu saat dia tidak bisa menahan lagi. Ini kan jadinya ketika ini ada micro crack gitu ya, yang menahan kekuatan struktur hanya di sini. Nah, suatu saat dia akan failure karena permukaan struktur yang masih berfungsi dengan baik ini tidak bisa menahan stres total dari bangunan tersebut. Nah, tipikal analisanya itu kita gunakan SN curve ya. Kita bisa melihat SN curve. Nah, S ini stress, N ini number of cycle. Jadi satu cycle itu satu ini ya. Ini satu cycle. Jadi dari 0 ke 0 atau misalkan dari puncak ke puncak, tergantung kita pakainya metode apa ya, nanti bisa dilihat. Tipikal bentuk SN curve ini bisa dilihat dari sini ya, di sini. Ini x-axis-nya ini number of cycle, lalu y-axis-nya ini adalah stress. Nah, bisa kita lihat kalau stresnya atau amplitudonya itu besar ya, semakin ke atas gitu, number of cycle yang dibutuhkan hingga fatigue failure yang warna merah ini fatigue failure ini, itu semakin kecil ya. Tapi semakin kecil amplitudo stresnya, number of cycle yang dibutuhkan hingga failure itu semakin besar. Nah, ada untuk material-material tertentu yang kita sebut fatigue limit atau endurance limit di sini ya, fatigue limit atau endurance limit. Nah, ini tidak untuk semua material. Jadi ada batasan stres di mana atau batasan pembebanan di mana ketika sudah di bawah itu, misalkan ini ada sigma 0 gitu ya. Sebelum di bawah sigma 0 ini, tidak peduli berapa cycle yang kita punya, dia tidak akan pernah fatigue failure. Nah, itu namanya endurance limit atau fatigue limit ya. Nanti bisa dilihat di referensi-referensi lain. Lalu ada operability. Nah, ini karakteristik performa bangunan dalam kondisi operasional normal. Nah, ini biasa kita bahas mengenai dinamika dan stabilitas bangunan melalui balas kontrol atau misalkan state yang diperbolehkan untuk operasional. Nah, ini biasa konsiderasinya adalah untuk faktor manusia dan juga faktor maintenance rutin. Jadi disebut juga serviceability biasanya. Stability. Nah, ini untuk kondisi limit state tadi ya, itu kita sebut SLS atau serviceability limit state biasanya. Nah, ini misalkan ini contoh ya, ini ada bangunan floating wind. Ini ada service vessel. Nah, floating wind dan service vessel ini kan dia tidak terkonek secara kaku ya. Jadi dia bisa bergerak secara independen gitu si vesselnya. Lalu si floating windnya sendiri bisa bergerak secara independen juga. Meskipun dia terkonek dengan ini ya. Jadi nanti memang ada couplingnya dari sini. Nah, tapi itu kita harus analisa tuh dinamika strukturnya. Kapan kita bisa melakukan service ke floating wind tersebut. Nah, itu bisa dihitung nanti dari dinamika strukturnya. Misalkan kita punya limit vertical, misalkan ini floating wind-nya gitu ya. Floating wind-nya, lalu ini ada kapal gitu. Ini kan naik turun, ini juga naik turun. Nah, ini perbedaan,
perbedaan naik turunnya antara floating wind ini dengan service vessel ini, itu ada maksimumnya berapa yang diperbolehkan, misalkan nanti kita bisa buat limiting significant wave height seperti ini ya. Jadi ini HS maksimum yang diperbolehkan. Untuk melakukan service. Nah, ini istilahnya operability. Jadi kita harus analisa itunya juga ketika kita menganalisa dinamika ketika kita mendesain service istilahnya maintenance strategi kita ya. Lalu yang terakhir ada constructability. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kita harus tahu kapan si state di mana karena kapal ini akan bergerak ya dengan adanya gaya-gaya lingkungan yang ada, kapan kita boleh melakukan pemasangan topside misalkan ya. Lalu ada juga batasan dari akibat keterbatasan fasilitas fabrikasi misalkan. Contoh misalkan antara classic spar dan cell spar ya. Jadi classic spar itu satu silinder besar, sedangkan cell spar itu silinder-silinder kecil yang digabungkan ya. Nah, kenapa ini masuk ke dalam constructability desainnya misalkan? Karena tidak semua fabrication yard bisa melakukan rolling. Ini kan steel structure ya, dia tidak semua bisa melakukan konstruksi tubular sebesar ini, sebesar yang dibutuhkan untuk classic spar. Nah, sedangkan untuk struktur-struktur tubular yang lebih kecil, banyak fabrication yard yang bisa melakukannya. Jadi cell spar ini dia untuk beberapa kasus lebih diutamakan dibandingkan classic spar. Tapi justru karena desain yang berubah, karena keterbatasan fabrikasi misalkan, dinamika strukturnya jadi berbeda. Jadi kadang ada pertimbangan itu juga ya, constructability-nya. Kira-kira seperti itu aspek dinamika struktur lepas pantai yang menjadi pertimbangan desain. Ini sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin disampaikan? Nggak ada ya? Nah, ini ada prosedur umum analisa dinamik ya. Ini sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Ril, jadi saya akan sedikit cepat di sini. Pertama kita tentukan konfigurasi keseimbangan, lalu formulasikan persamaan gerak, lalu selesaikan persamaan gerak ya. Jadi pertama tentukan konfigurasi keseimbangan. Pertama kita pertimbangkan seluruh gaya yang bekerja atau penyederhanaannya. Jadi misalkan kita ingin mendesain FPSO misalkan ya. Ini ya. Nah, kita harus tahu misalkan ini kita ingin FPSO-nya tetap berada di satu tempat ya. Di satu tempat kestabilan misalkan. Nah, ini kita harus include semua gaya-gaya yang ada. Misalkan kita masukkan gaya gelombang misalkan ya. Gaya gelombang. Tapi kalau kita tidak include mooring untuk station keeping-nya, untuk menjaga si FPSO ini tetap berada di tempat yang sama, dia akan drifting ke sana kan ya, si FPSO-nya. Jadi kita harus mempertimbangkan semua gaya yang bekerja di struktur yang ingin kita desain. Nah, ini biasanya penyederhanaan ini kita kalau misalkan dalam soal-soal sebelumnya itu dalam bentuk free body diagram ya. Seperti ini. Jadi ini ada M, ada K, ada C itu damping, stiffness, dan massa ya. Nah, ini kan semuanya ada ininya ya. Terus di sini ada reaksi perletakan gitu, N, N1, N2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada bedanya, hanya yang ini lebih rumit istilahnya, yang ini lebih disederhanakan. Dan ini juga nantinya sebenarnya yang seperti ini bisa disederhanakan lagi sebenarnya, menjadi seperti ini. Kayak contoh misalkan kalau kita punya barge ya, lalu kita freely floating, tidak ada mooring, tidak ada apa-apa misalkan. Lalu di sini ada gaya hidrostatik yang bekerja. Ini ada gaya hidrostatik yang bekerja sebagai restoring moment. Seperti ini ya gaya hidrostatik ya. Ini bisa kita gambarkan sebenarnya free body diagramnya, penyederhanaannya itu adalah seperti ini. Seperti kita memiliki per gitu ya, dengan suatu kekakuan tertentu.
Lalu setelah kita gambar free body diagramnya, kita formulasikan persamaan gerak menggunakan hukum Newton kedua ya. Ini untuk linear momentum. Lalu ada angular momentum ya. Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Rio gitu. Ini kekekalan angular momentum. Atau bisa juga kita ini istilahnya kalau ingin dicari, ini istilahnya force or momentum conservation ya. Ini Newton second law ya. Nah, tapi ada sebenarnya yang jarang dibahas di teknik lautan, tapi banyak dipakai di aplikasi-aplikasi lain ya, seperti mechanical engineering, teknik mesin, itu ada namanya Lagrange equation. Lagrange equation. Atau disebut juga atau conservation of energy. Bisa dilihat, jadi persamaannya beda. Jadi kita tidak meninjaunya bukan dari gaya, bukan dari momentum, tapi dari kekekalan energi. Tapi nanti hasil akhirnya akan sama. Jadi persamaan gerak akhirnya akan sama. Nah, ini Lagrange equation of conservation of energy itu dituliskan seperti ini ya. Del per dr gitu. Ini minus gitu. Ini saya kasih pengenalannya aja ya, sedikit. Sama dengan 0. Nah, mungkin kalau melihat rumus ini tidak familiar ya, cuman kalau misalkan saya ubah nih L-nya, ini sebenarnya L ini adalah kinetic energy dikurangi dengan potential energy. Nah, kalau kita lihat di sini baru ini familiar seperti pernah lihat gitu ya. Karena sebenarnya hanya kekekalan dari momentum. Nah, kinetic energy itu, kekekalan energi ya. Kinetic energy itu setengah m kuadrat ya. Sedangkan potential energy itu m kali g kali h. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, R ini adalah vektor X dan Y. R dot ini adalah X dot Y plus Y dot C. Jadi ini turunan terhadap waktu ya. Jadi kecepatan. R dot itu kecepatan. F ini adalah yang ini adalah istilahnya itu dalam Lagrange equation itu F itu kondisi batas ya, kondisi restraint, apa namanya restraint itu? Ya kondisi pembatasan ya. Jadi misalkan kita punya pendulum, ini ya, ini L gitu ya, ini X, ini Y. Nah ini F ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat min L sama dengan 0. Nah, ini selalu benar untuk kondisi pendulum, makanya kondisi pembatasan ya. Ini saya lupa bahasa Indonesianya apa. Tapi nanti bisa dicari. Nah, ini selalu benar nih untuk pendulum. Jadi yang membatasi persamaan kita adalah persamaan ini F. Jadi X kuadrat. Oh, sorry, ini bukan X. Ini Y gitu. Dari sini ke sini X kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu selalu sama dengan L. Ya. Misalkan di sini adalah Y2 gitu. Di sini adalah X-nya, X2. Nah, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat sama dengan L. Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat, yang itu X1 kuadratnya itu 0 gitu.
sama dengan L. Ya, kira-kira gitu. Ini bisa dilihat. Ini tapi jarang dipakai di dinamika struktur kita ya, di silabus teknik kelautan ITB jarang dipakai, tapi ini akan sangat berguna jika rekan-rekan ini tahu paling tidak tidak selalu harus menggunakan konservasi linear momentum atau force, konservasi gaya, tapi bisa juga menggunakan konservasi energi. Nanti ketika diturunkan memasukkan ini semua, nah ini persamaan dari sini akan sama dengan konservasi linear momentum. Ya. Lalu terakhir baru kita selesaikan persamaan gerak. Kita melalui frequency domain analysis bisa analisis atau time domain analysis ya, time integration ya. Nah ini sudah dikasih lihat sama Pak Ril di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa dari MATLAB tuh ada ODE 45 misalkan, ini numerical integration atau closed solution misalkan ya. Closed solution itu analytical solution. Untuk beberapa persamaan kita bisa ada analytical solution untuk beberapa permasalahan. Ini numerical. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu prosedur umum analisa dinamika. Ini selalu dipakai mau kita memakai perangkat lunak, mau kita memakai analisa tangan ya, perhitungan tangan ini selalu dipakai. Bedanya kalau perangkat lunak itu diotomasi biasanya. Jadi menentukan konfigurasi kesetimbangannya itu diotomasi gitu ya. Lalu formulasi persamaan geraknya ini sangat umum ya. Kalau misalkan